Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menyetorkan dana JIS dari UPZ ke Basnas Kabupaten Sukabumi. Jadi pada video kali ini akan dijelaskan lebih detail tentang bagaimana cara menyetorkan dana ke Basnas ya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa untuk mengakses sistem ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui alamat website ini ya. Jadi bpja-basnaskapsi.com. Nah, nanti bisa langsung akses dan masuk atau login berdasarkan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Untuk mengakses halaman atau menunya adalah yang pertama itu kita masuk ke transaksi, kemudian keuangan, uang keluar, dan di sana terakhir ada menu store ke Basnas. Saya langsung praktekkan. Pertama ke transaksi, ke keuangan, ini ada uang keluar, kemudian store ke Basnas. Nah, seperti biasa, layaknya tampilan-tampilan menu yang lain. Jadi yang di atas ini adalah keterangan, yang di bawah ini merupakan formulir penginputan. Nah, ini untuk penginputan uang keluar, formulirnya. Ini untuk navigasi atau pencarian. Dan di bawahnya ini nanti hasil inputan. Saya contohkan ya. Saya coba mundur ke belakang. Nah, ini hasil inputannya nanti akan muncul di sini. Oke, tanpa panjang lebar kita langsungkan saja. Langsung pada contoh kasus aja. Nah, yang pertama kita pilih COA-nya dulu. Seperti biasa COA ini adalah code of account yang menandakan kita akan mengambil uang dari mana. Jika kita ngambil uang dari bank, maka kita diharuskan memilih nama bank sebagai penampungnya. Jika kita dengan kas tunai, maka kita tidak diwajibkan mengisi bank. Sedangkan untuk kantor dan lain sebagainya ini sudah diisi secara default, yaitu Basnas Kabupaten Sukabumi. Jadi Bapak Ibu hanya cukup mengisi asalnya dari mana dana yang akan distorkan, kemudian nominalnya berapa. Misalkan saya setorkan 52.000 ya. Kemudian di sini tulis keterangannya, misalkan coba store ya. Nah, sudah. Nah, muncul ini untuk akun debitnya ya, atau lawannya. Jika tadi kita tahu uang yang dikeluarkan itu bentuknya berupa uang tunai atau cash. Nah, sekarang kita harus menentukan nih uang yang kita ambil ini saldonya dari mana. Apakah dari infak, zakat, atau yang lain sebagainya. Misalkan dalam hal ini saya input dari dana infak saja. Nominal sebesar 52.000. Dan kita klik store atau simpan ya. Jadi ini bisa dari dua sumber ya. Misalkan ini kan 52.000 dari dana infak ya. Saya contohkan lebih detail deh. Ini 25.000 misalkan. Oke, dana infak ya. Ini 25.000 dana infak, saya simpan. Kemudian ada sisa ini 27.000, saya ambil misalkan dari zakat. Jadi store ke Basnas nanti bisa dari dua sumber ya. Nah, ini udah selesai nih. Jadi ada 52.000 itu dari dari zakat 1 dan dari dana infak 1. Sudah terkumpul atau terserah sebanyak 52.000. Nah, ini dicatat. Kemudian kita print nih, jika dibutuhkan kita bisa print atau bisa upload SPJ-nya. Nah, kita kalau misalkan uang cash biasanya kwitansi lah ya. Tapi kalau misalkan kita transfer, kita bisa kirim nih atau bisa kita upload bukti transfernya di sini. Nah, saya contohkan ya. Misalkan inilah gambarnya. Namanya misalkan bukti store ke Basnas. Ini keterangannya bebas lah, saya isi bebas ya. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis kita punya tampilan seperti ini, di mana ini adalah SPJ-nya. Dan nanti di Basnas Kabupaten Sukabumi ini akan ada pemberitahuan bahwa ada setoran masuk dari UPZ KKMA. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya beritahukan mengenai cara setor ke Basnas Kabupaten Sukabumi. Nah, seperti biasa jika salah ini bisa dibenarkan dengan klik ubah
dan ketika klik ubah ini akan terbuka. Kita tinggal sesuaikan data yang ingin kita perbaiki, dan jika salah ingin menghapusnya klik tombol hapus. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.